Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah lama ya teman-teman ya, saya tidak membuat video belanja mingguan ke pasar. Sebenarnya saya itu sering belanja mingguan atau setiap minggu itu pasti saya belanja ke pasar. Cuma setiap bulannya itu pasti saya tidak full membuat video belanja mingguannya karena waktunya itu yang sangat terbatas. Seperti kali ini saya itu belanjanya di hari Sabtu, dan kalau hari Sabtu saya kan tidak libur kerjanya, jadi ya pagi-pagi seperti ini saya sempatkan untuk belanja, untuk membersihkannya nanti sore saja sepulang dari kerja. Dan kalau besok saya mau membuat agenda belanja mingguan ke pasar atau belanja sayuran, pasti malamnya saya itu masak untuk besok pagi buat sarapannya. Jadi tidak keteteran ya teman-teman ya. Ntar pulang dari pasar tinggal sarapan, mandi, siap-siap terus berangkat kerja. Untuk sayuran dan ikannya itu saya simpan dulu di kulkas. Kalau sayuran sih meskipun tidak dimasukkan kulkas, insya Allah awet ya teman-teman ya. Kalau cuma dari pagi sampai ke duhur saja sih nggak apa-apa, nggak pengaruh gitu loh ya teman-teman. Cuma kalau ikannya, protein hewaninya itu harus dimasukkan ke freezer terlebih dahulu. Pengambilan video pas waktu belanja mingguan seperti ini tidak full ya teman-teman ya. Ya untuk belanja di sini alhamdulillah masih terjangkaunya itu di pinggir jalan, jadi Pak suami masih bisa mengambil video untuk saya belanja mingguannya, saya belanja sayurannya. Kalau di pasar terbatas sekali karena saya ribet ya teman-teman ya, bawa belanjaan dan mau video-video itu kayaknya ribet banget. Kalau Pak suami mau ikut ke dalam, saya masih urat malunya itu masih malu banget loh teman-teman kalau dengan Pak suami. Bukan malu dengan orangnya, tapi malu kalau diambil video sambil belanja. Itu kayak apaan sih, kayak orang penting saja gitu loh teman-teman. Jadi saya ya ambil secukupnya saja ya. Kalau memang waktunya tidak terburu-buru untuk berangkat kerja, insya Allah saya akan full untuk membuat videonya. Video tadi saya cut untuk belanjaannya, maksudnya itu waktunya saya cut untuk berangkat kerja. Jadi ini bajunya itu beda ya teman-teman ya. Pas waktu belanja tadi sudah beda. Saya sudah pulang dari kerja. Ini sudah habis asar sih tepatnya. Saya sholat asar dulu. Setelah sholat asar ya langsung membersihkan belanjaannya. Yang terutama saya bersihkan adalah protein hewani. Di sini saya ada ikan air tawar, tapi tidak tahu namanya ya teman-teman ya. Saya beli berapa tadi ya? Setengah kilo, harganya 20.000. Terus juga ada ikan putihan. Tadi berapa ya? Satu ekor itu harganya 15.000. Kurang lebih setengah kilo lah. Kan lumayan besar ya. Cuma tadi saya minta dibersihkan ke penjualnya untuk ikan air tawar. Apa itu? Ikan putihannya. Kalau ikan air tawar sih Pak suami tadi yang membersihkan sisinya dan membersihkan kotorannya. Budget untuk belanja mingguan atau belanja sayuran ini saya budgetkan 150.000 seperti biasanya ya teman-teman ya. Alhamdulillah dengan uang 150.000 itu sudah cukup menurutku. Cukup untuk dibeli sayuran, cukup untuk dibelikan protein hewani, protein nabati, itu sudah cukup menurutku ya teman-teman ya. Karena ya belanjanya karena di pasar jadi harganya lebih murah. Memang pasar tradisional itu tidak ada obatnya ya teman-teman ya. Harganya murah banget, apalagi kalau kita bisa tawar-menawar. Tapi kalau aku pribadi cukup saya beli saja, nggak usah tawar-menawar kalau harganya memang masih masuk akal. Oh ya teman-teman,
150.000 itu cukup, tapi kan itu beda dari beras, terus beda dari LPG, itu beda ya teman-teman ya. Kalau sama beras dan LPG itu menurutku kurang lah, uang 150.000 itu sangat kurang. Paling tidak 250 itu cukup satu minggu kalau dengan berasnya, dengan LPG-nya. Soalnya kenapa harus 250.000? Sekarang harga beras per kilonya atau per liternya itu di sini sudah mencapai 17.000 kalau beli eceran loh teman-teman. Kalau beli kiloan beli lumayan banyak langsung 10 kilo gitu sih ya agak mending, tapi ya tetap saja nggak jauh dari 17 dan 16.000. Kalau di tempat teman-teman gimana ya? Harga beras sekarang itu baru kali ini loh menurutku harga beras itu naik banget atau mahal banget itu baru kali ini karena ya baru kali ini setelah ditinggal meninggal bapakku, aku kan yang akhirnya membeli beras ya teman-teman ya. Untuk sebelumnya kan saya tidak pernah membeli beras karena bapak sudah dapat jatah dari sawah soal panenan itu loh teman-teman ya. Bapakku kan orang buruh tani, jadi ya ongkosan dari sawah itu dapatnya itu padi. Jadi ya alhamdulillah untuk beras saya tidak pernah membeli, tapi setelah bapakku meninggal saya baru kerasa ya teman-teman ya, saya baru terasa harganya beras itu berapa, itu baru tahu ya setelah ditinggal meninggal bapakku. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kerasa banget ditinggal orang tua itu. Kalau kayak gini tuh ada rasa kangennya juga ya, kalau sama orang yang sudah ditinggal meninggal itu gimana ya, kangennya itu cuma cukup dengan doa saja ya teman-teman ya. Semoga bapakku tenang di alam sana, amin. Untuk perikan-ikanannya tadi sudah selesai, sudah saya bersihkan semuanya. Terus sekarang tinggal membersihkan sayurannya, tapi tidak saya potong-potongin teman-teman, cuma saya masukkan ke kotak-kotak saja atau food container biar rapi. Kalau dimasukkan kulkas itu kan ya kelihatannya itu rapi, terus bisa tahu di mana saya menyimpan menyimpan wortel, terus di mana saya menyimpan buncis, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau aku belanja mingguan atau belanja sayuran itu kan anggarannya 150.000. Itu saya usahakan untuk tidak habis semuanya ya teman-teman ya. Paling enggak ada sisa lah sekitar 20.000 atau 15.000, 30.000 itu memang sih harus ada sisa. Buat apa? Buat tambahan belanja kalau kita butuh beli kerupuk, terus butuh beli tempe atau tahu, seperti itu loh ya teman-teman ya. Untuk belanja kali ini memang saya awalnya itu habis 150.000 karena kok 150.000, mohon maaf, anggarannya 150.000 tapi saya habis 100.000. Kenapa cuma sedikit? Karena saya tidak membeli bumbu. Maksudnya itu bukan tidak membeli bumbu teman-teman, tapi membeli bumbu cuma sedikit saja, cuma untuk tambahan, karena kan masih ada sisa lah dari belanjaan kemarin. Saya menambahkan bawang merah seperempat dan bawang putihnya saya tidak nambah karena masih ada dan saya rasa masih cukup. Untuk untuk cabenya itu saya juga beli seperempat. Terus apalagi ya, untuk proteinnya tidak terlalu banyak karena saya di kulkas masih punya stok dari rumah adik kemarin. Saya beli lele 1 kilo, lumayan lah ya, itu masih ada. Jadi ya saya tidak terlalu banyak untuk membeli protein hewaninya. Untuk protein nabati itu saya biasanya belinya itu mendadak ya teman-teman ya. Kalau tidak mendadak kurang kalau nggak terlalu fresh itu kayak kurang enak itu loh. Kayak kalau tempe terlalu lama di kulkas itu kan kayak keras gitu loh teman-teman. Jadi saya kurang suka tekstur tempe yang seperti itu. Kalau tahu sih masih aman ya, masih tetap seperti itu rasanya. Belanja mingguan kali ini untuk sayurannya itu tidak terlalu banyak juga, dan saya membeli itu yang cukup di oseng-oseng saja ya teman-teman ya, karena cuaca sekarang itu sedang sudah hujan gitu loh teman-teman, sudah musim hujan, duhur sudah mulai mendung terus hujan setiap hari seperti itu. Alhamdulillah ya teman-teman ya, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk menikmati hujan gitu loh teman-teman ya. Alhamdulillah ya, jangan terlalu banyak mengeluh, soalnya dari kemarin kan kita berharap, memang sih kita berharap semoga cepat turun hujan kan gitu ya doanya ya. Sekarang sudah turun hujan dan kita harus mensyukuri itu semua.
Karena musim hujan, jadinya untuk menu kali ini tuh saya paling sukanya dioseng-oseng saja. Bikin capcay, terus tumis kangkung, tumis selada air. Selada air di sini sebutnya itu teladak ya teman-teman ya. Terus untuk sayur sop seperti wortel, buncis, kol, sawi itu ya kadang bisa dibuat sop, karena kan kalau musim hujan kalau makan sop itu enak, anget-anget gitu loh teman-teman, ada kuahnya. Misalkan nggak dibuat sayur, nggak dibuat kuah atau dimasak sop, bisa dibuat tumisan atau capcay seperti itulah teman-teman, enak banget ya. Dan tadi Pak suami request untuk membeli tauge atau kecambah karena dia pengen membuat tahu campur yang bikin sendiri, atau makan tahu campur yang dibikin sendiri, bukan dapat dari beli ya teman-teman ya. Aneh-aneh juga sih Pak suami permintaannya, bukannya aneh gimana, kayak menguji skill memasak sang istri gitu loh teman-teman. Kalau masak yang aneh-aneh itu kan harus cari resep dulu, gimana caranya seperti itu. Beda lagi kalau cuma tumisan dan sayur bening sih di luar nalar ya teman-teman ya. Kalau bikinan seperti tahu campur ya saya harus buka Google atau buka YouTube di resep-resep menu harian gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah membersihkan semua sayurannya dan ini hasil belanjaanku kali ini. Oh ya, itu ada keju dan buttercream. Saya membeli juga di pasar buat persiapan anakku minta bikin brownies. Sudah tahu bundanya ini tidak bisa bikin kue, ternyata kenapa dia minta kue itu loh teman-teman, minta brownies. Mungkin karena hujan-hujan butuh cemilan ya teman-teman ya. Jadi saya inisiatif untuk membeli bahan kue yang siap saji seperti NutriCake, Pondan gitu loh teman-teman, yang yang tepungnya sudah dicampur, diracik, cuma tinggal nambahkan mentega dan telur gitu loh teman-teman, tambahkan air sedikit. Ya kalau seperti itu sih insya Allah jadi ya teman-teman ya. Meskipun saya tidak punya skill untuk membuat kue, kalau seperti itu bisa lah ya, kan sudah ketolong dengan adonan kue yang siap saji itu ya teman-teman ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa membuat kue, yang penting kita mau gerak gitu ya teman-teman ya. Semua sayurannya sudah saya tutup, ini perlahan satu persatu saya tutup. Sebentar lagi akan saya masukkan ke kulkas. Misalkan ada yang tanya seperti ini, belanja segitu itu emang cukup buat seminggu? Kalau di rumahku itu sudah cukup ya teman-teman ya, karena setiap di dalam satu minggu itu pasti ada berapa waktu, 2 atau 1 hari kita tidak pengen masak, tapi kita pengen beli di luar. Ya beda lagi ya, kalau seperti itu budgetnya itu bukan lagi di budget anggaran belanja mingguan, tapi uang saku yang jelas ya teman-teman ya, atau uang pegangan seperti itu. Terus kadang di dalam satu minggu itu pasti ada 1 hari yang pengen masaknya itu cuma masak daun kelor. Kalau orang wong desa pasti tahu lah ya yang namanya daun kelor. Itu kan rasanya itu sangat segar banget ya teman-teman ya, nikmat. Meskipun musim hujan, meskipun pas hujan-hujan, kalau makan daun kelor atau jangan kelor pas masih anget, sambal, tempe, terong gitu aja sudah mantul banget. Pakai ikan asin atau ceplok telur itu sudah enak banget ya teman-teman ya. Kalau lidah-lidah orang desa sih ya oke, tapi beda lagi kalau kita bukan orang desa atau bukan kalau kita orang kota itu beda lagi, mungkin seleranya ya jelas ya, kita harus bukan kita tapi harus diselerakan, dikondisikan lagi dengan selera kita masing-masing. Setiap kali selesai food prep atau membersihkan kulkas itu ya sudah pasti ya timbullah yang namanya cucian. Ini saya cuci terlebih dahulu sebelum memasukkan sayuran tadi ke kulkas. Kenapa saya harus mencuci terlebih dahulu? Karena kulkasnya masih dibersihkan atau masih dicairkan gitu loh teman-teman. Yang bunga esnya itu masih saya cairkan karena kalau kemarin 2 minggu terakhir itu saya tidak membersihkan kulkas karena saya tidak belanja mingguan. Kalau saya belanja mingguan setiap minggu rutin belanja ya otomatis kulkasnya tidak akan berbunga, pasti bersih gitu loh teman-teman ya, nggak terlalu kotor, cuma ada bunga es gitu saja sih teman-teman, karena kemarin 2 minggu saya tidak belanja mingguan.
teman-teman jangan salfok dengan pintu kulkasnya ya, karena di situ isinya random banget. Masih ada sisa petis, sisa bumbu pecel, terus ada buah gendonong, ada jamu, ada telur asin. Itu tidak belum saya rapikan, tapi itu masih worth it lah ya, masih tertata juga sih meskipun belum dirapikan. Oh ya teman-teman, sekarang saya sudah memasukkan ikannya atau protein hewaninya sudah saya masukkan. Juga ada bawang pre atau daun bawang yang sudah saya sisir ya. Kalau dimasukkan ke freezer itu awet banget, meskipun 1 bulan tidak akan busuk. Jadi awet. Untuk penyimpanan daun bawang mending seperti itu ya teman-teman ya, cari amannya saja. Di bawah freezer saya masukkan ada sisaan dari minggu kemarin seperti tomat, terus pete itu sisaan dari belanja minggu kemarin. Terus ini tahu juga dari belanjaan sisa minggu kemarin masih ada, dikasih air gitu ya, awet, nggak berubah warna dan nggak bau. Terus tempenya juga masih ada. Di bawahnya lagi akan saya masukkan beberapa sayuran seperti wortel, kol, terus buncis itu saya masukkan ke situ. Oh ya teman-teman, saya masih menggunakan plastik ya untuk penyimpanan seperti sayuran hijau seperti bayam. Itu saya masukkan ke kresek. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.